Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang langkah mengatur keuangan rumah tangga. Pengaturan keuangan rumah tangga memang susah-susah gampang. Sulit karena komunikasi tentang masuk dan keluarnya uang harus dilakukan secara jujur, apa adanya dan transparan, alias tidak ada yang disembunyikan. Tapi menjadi gampang ketika rasa saling percaya sudah terbangun dan terjaga satu sama lain. Meskipun demikian, kamu tetap harus mengetahui bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga karena ini adalah hal yang penting. Berikut rangkuman beberapa langkah mengatur keuangan rumah tangga yang biasa dijalankan oleh rekan-rekan di cermati.com. Yang pertama, proyeksikan pendapatan satu bulan. Langkah pertama adalah proyeksikan pendapatan yang akan diperoleh dalam satu bulan. Lakukan ini jelang tanggal gajian. Tentu pasangan rumah tangga tersebut akan tahu berapa pendapatan tetap mereka dari pekerjaan. Tapi proyeksi ini maksudnya untuk menghitung berapa pendapatan yang datang dari rumah yang dikontrakkan, dividen dari hasil investasi, uang lembur di kantor, duit dari pekerjaan sambilan, laba dari bisnis kecil-kecilan, dan seterusnya. Kedua, alokasikan untuk tabungan dan investasi. Dari pendapatan tersebut, silakan hitung dan sisihkan sebesar 25% sampai 30% untuk tabungan dan investasi. Silakan diatur perbandingan antara tabungan dan investasi tersebut. Biasanya tabungan untuk pengeluaran lebih besar karena akan terjadi dalam jangka pendek. Misal uang pangkal untuk putra atau putri yang baru akan masuk sekolah, atau pelunasan DP rumah tinggal. Nah, sedangkan uang yang akan diinvestasikan adalah uang yang kira-kira tidak akan digunakan dalam setahun ke depan. Dari jumlah tersebut, baru alokasikan ke instrumen investasi seperti emas, reksadana, saham, dan sebagainya. Ketiga, proyeksikan pengeluaran sebulan berikutnya. Langkah ketiga adalah lakukan proyeksi pengeluaran 30 hari berikutnya, mulai dari kewajiban-kewajiban yang sifatnya tetap, seperti KPR, kredit kendaraan, asuransi, dan sebagainya. Bila pengaturan keuangan rumah tangga kamu cukup sehat, maka seharusnya pengeluaran untuk kewajiban tidak akan lebih dari 30% dari pendapatan pasangan rumah tangga. Baru ke pengeluaran rutin rumah tangga. Pada bulan-bulan tertentu akan muncul pengeluaran seperti uang sekolah anak, uang kursus anak, uang untuk liburan keluarga, dan beragam pengeluaran lainnya. Keempat, sisakan untuk dana cadangan. Sisa yang tersimpan dari proyeksi pendapatan dan pengeluaran tersebut masuk ke dalam kategori dana cadangan. Dana ini wajib kamu siapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak seperti apabila terjadi kecelakaan, musibah, dan keperluan sekolah anak. Dana cadangan ini biasanya sebesar 6-12 kali pengeluaran bulanan. Untuk menyiapkan dana cadangan seringkali sulit karena kebutuhan itu tidak terlihat jelas dalam bentuk apa, berapa besarnya, dan kapan akan terjadi, sehingga dana tersebut malah terpakai untuk kesenangan pribadi. Tapi jika kamu bisa menahan diri dan disiplin, kamu akan merasa manfaat yang baik dari hal ini. Kelima, tuliskan rencana. Langkah paling akhir adalah menyusun hasil dari 4 langkah tadi ke dalam satu rencana sederhana. Rencana ini bisa berbentuk tabel yang memuat tanggal, pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Tabel ini akan mirip dengan buku tabungan. Intinya adalah berbagai pemasukan dan pengeluaran yang sudah terbayang dalam langkah pertama dan ketiga dituangkan ke dalam tabel. Penyusunannya harus sesuai tanggal, jadi tanggal muda menempati bagian tabel paling atas, sedangkan yang paling dekat dengan pendapatan atau gajian di bulan berikutnya disimpan di bagian paling bawah tabel. Lalu kita tinggal menikmati manfaatnya. Kita tinggal menikmati manfaat dari kegiatan mengatur keuangan tersebut. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.